Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Kowin Deksita Pradani Putri Adisna. Di video kali ini, saya akan memberikan tips and trik analisis speed sample t-test dengan menggunakan SPSS versus Excel. Nah, jadi speed sample t-test adalah uji parametrik yang digunakan pada dua data berpasangan. Tujuan dari uji ini yaitu untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu paired sample t-test, selanjutnya untuk bisa melakukan analisis uji ini, kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Nah, jadi di sini terdapat dua uji prasyarat yang harus dilakukan. Yang pertama, variabel bebasnya ini harus bersifat dikotomis dan tingkatannya dipasangkan. Contohnya, seperti data pretest dan posttest. Kemudian, uji prasyarat yang kedua, yaitu variabel terikatnya harus terdistribusi normal dalam dua kondisi. Nah, misalnya tadi seperti data pretest dan posttest, maka kedua data pretest dan posttest ini harus berdistribusi normal. Oke, selanjutnya di sini saya sajikan contoh kasus yang datanya akan kita uji dengan menggunakan paired sample t-test. Jadi saya mengambil contoh kasus yaitu yang diambil dari penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap Penguasaan Konsep Siswa pada Materi Usaha dan Energi. Nah, pada penelitian ini diterapkan model Learning Cycle 5E pada siswa di mana siswa diberikan tes yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat pretest dan pada saat posttest. Yang kemudian data pretest dan posttest ini kita akan uji dengan menggunakan paired sample t-test. Ini untuk cuplikan datanya. Nah, di sini untuk data lebih jelasnya, data dari 24 siswa yang telah dilakukan pretest dan posttest. Oke, next, setelah data-data tersebut kita tadi sudah kumpulkan, nah selanjutnya kita akan mencoba membandingkan hasil pengujian paired sample t-test dengan menggunakan SPSS yang akan dibandingkan dengan menggunakan Excel. Nah, jadi kira-kira menurut kalian apakah ada perbedaan hasil ketika kita melakukan analisis dengan menggunakan SPSS dibandingkan dengan menggunakan Excel? Baik, untuk membuktikannya, mari kita lakukan uji paired sample t-test dengan menggunakan SPSS terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan Excel. Let's go! Oke, sebelum melakukan analisis paired sample t-test, kita harus melakukan uji prasyarat normalitas terlebih dahulu. Nah, di sini dengan bantuan SPSS, kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu dari kedua data pretest dan posttest. Oke, yang pertama kita akan melakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji normalitas. Jadi kita klik pada menu Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik, kemudian pilih menu Explore. Nah, kita masukkan kedua variabel ini pada bagian kolom Dependent List. Selanjutnya, klik bagian Plots. Nah, kita centang pada menu Normalized Plots with Test. Kemudian klik Continue, dan kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul hasil output dari SPSS seperti ini. Jadi berdasarkan uji normalitas dengan bantuan SPSS, kita dapatkan nilai signifikansi dari pretest dan posttest yaitu sebesar untuk pretestnya yaitu 0,455 dan untuk posttestnya yaitu sebesar 0,194. Jadi selanjutnya untuk dasar pengambilan keputusan uji normalitasnya itu ketika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Namun sebaliknya ketika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedua data pretest dan posttest karena nilainya duanya lebih dari 0,05 maka data tersebut dianggap berdistribusi normal, seperti itu. Oke, karena hasil dari uji normalitas sudah memenuhi asumsi uji prasyarat, maka bisa kita langsung lanjut ke analisis paired sample t-test dengan menggunakan SPSS dan kita bandingkan hasilnya dengan menggunakan Excel. Jadi, langkah pertama kita masukkan data terlebih dahulu di data view. Nah, kemudian kita klik pada variabel view, kita ubah nama variabelnya.
Yang pertama yaitu adalah nilai pretest. Kemudian untuk variabel yang kedua, kita beri nama posttest. Nah, kemudian pada bagian desimal kita ubah menjadi 0. Untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah tercantum nilai pretest dan posttest-nya. Kemudian kita akan melakukan analisis paired sample t-test dengan cara klik bagian menu analyze, kemudian klik pada bagian compare means, kita pilih paired sample t-test. Nah, di sini untuk pretest kita taruh pada kolom variabel 1 dan untuk posttest kita taruh kolom variabel 2. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu di sini akan muncul output dari hasil analisisnya, yaitu paired sample t-test. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya yaitu, jadi apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka artinya HA diterima dan H0-nya ditolak. Dan sebaliknya, ketika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, di sini untuk H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh model pembelajaran learning cycle terhadap penguasaan konsep siswa pada pokok bahasan usaha dan energi. Kemudian untuk HA-nya yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E terhadap penguasaan konsep siswa pada pokok bahasan usaha dan energi. Jadi, bisa kita lihat kembali ke hasil pengujian SPSS. Nah, jadi dapat kalian lihat di hasil analisis paired sample t-test, yaitu pada tabel yang ketiga, paired sample test-nya, kalian lihat di bagian signifikansi. Nah, di sini didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang mana nilai signifikansi ini kurang dari 0,05. Artinya, hipotesis nolnya ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran learning cycle 5E berpengaruh pada penguasaan konsep siswa pada materi usaha dan energi. Oke, sekarang saya akan memberikan tutorial terkait analisis paired sample t-test dengan menggunakan Excel. Nah, jadi yang pertama kita cantumkan terlebih dahulu data pretest dan posttest ke dalam Excel. Kemudian kita klik pada menu data. Kemudian kita pilih pada menu data analisis. Selanjutnya, untuk menguji paired sample t-test, kita pilih t-test paired to sample for means, kemudian klik OK. Nah, di sini untuk variabel satu range-nya, kita pakai variabel pretest, kita blok dari label pretest sampai ke bawah, nah seperti ini. Kemudian untuk label 2, variabel 2-nya, kita pakai kolom posttest, kita blok dari label posttest sampai ke bawah, nah seperti ini. Kemudian, karena tadi kita blok dari semua labelnya, maka bagian labelnya ini kita centang. Kemudian alfanya, pastikan dia 0,05. Nah, untuk bisa memunculkan output pada tampilan Excel, kita klik pada bagian output range, seperti ini. Kemudian, untuk ininya kita bisa klik di sebarang titik. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Oke, jadi ini adalah tampilan output dari pengujian paired sample t-test. Kemudian hasil ini bisa kita bandingkan dengan hasil dari SPSS. Jadi di sini didapatkan nilai T hitungnya yaitu sebesar 2,068. Sedangkan untuk T-tabel dengan jumlah data sebanyak 24, didapatkan T-tabel itu 1,71. Nah, sehingga dia T hitungnya lebih dari T-tabel. Artinya, hipotesis nolnya ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E terhadap kesan konsep siswa pada materi usaha dan energi. Jadi, setelah menganalisis data pretest dan posttest dengan paired sample t-test, baik dengan bantuan program SPSS maupun Excel, kita dapat simpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E terhadap penguasaan konsep siswa pada materi usaha dan energi. Dan juga untuk perhitungan Excel dan SPSS-nya, keduanya sama-sama mendapatkan simpulan yang sama, sehingga untuk bisa mengetahui pengaruh suatu model atau suatu perlakuan terhadap satu sampel, bisa kita gunakan paired sample t-test dengan bantuan SPSS maupun Excel.
Oke, cukup sekian tutorial analisis paired sample t-test. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dalam menganalisis data khususnya, yaitu analisis paired sample t-test. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.